Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz dakhalu alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajidun. Wa fi ayatil ukhra qala Allah ta'ala aidan iz dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Wa fi ayatil ukhra walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin haniz. Shadaqallahul azim. Surat Az-Zariyat ayat yang kedua, ayat yang ke-52. Surat Al-Hijr ayat yang ke-52. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-25 dan surat Hud ayat yang ke-69. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita dapat hadir kembali di masjid yang kita cintai ini untuk beribadah kepada Allah. Semoga setiap ibadah yang kita laksanakan, ibadah itu akan membawa ketenangan dan kedamaian bagi kita yang menjalankannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan buat arwah junjungan Rasulullah kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-52 kata Allah, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu. Surat Al-Hijr ayat yang ke-52. Kemudian surat Az-Zariyat ayat yang ke-25 kata Allah, ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, salam. Kemudian Ibrahim menjawab salamun. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Kemudian di ayat yang di surat Hud ayat yang ke-69 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia Ibrahim menjawab selamat atasmu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Surat Hud ayat yang ke-69. Bapak dan Ibu kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga surat ini
kita ingin sampaikan, yaitu adab bertamu. Adab ketika kita bertamu ke rumah teman kita. Bapak dan Ibu, dahulu juga sudah pernah saya sampaikan bahwa ketika kita datang ke rumah orang bertamu, maka kita tidak boleh berdiri di depan pintu rumahnya. Ketika pas terbuka pintu rumahnya, maka nampaklah seluruh isi rumahnya. Maka itu dilarang bagi kita ketika kita datang ke rumah orang bertamu. Saya contohkan. Yang pertama kepada Ibu, ketika kita bertamu, rumah orang pintunya terbuka ke sini, maka kita tidak boleh berdiri di depan pintu rumah itu. Jadi ambillah agak ke samping dekat NC pintu yang tempat dia diputar, kemudian di situ kita berdiri. Apalagi kita yang laki-laki bertamu ke rumah orang, kadang-kadang kita tidak tahu, mungkin ada yang isi dalam rumah itu mungkin belum menutup auratnya. Makanya Rasul menyampaikan ketika kita bertamu itu Bapak dan Ibu, tidak boleh kita berdiri di depan pintu rumah. Ketika pintu rumah terbuka, maka nampaklah isi rumah. Itu dilarang di dalam agama kita. Kemudian yang kedua, ketika kita bertamu, kita tidak boleh mengintip-ngintip di balik jendelanya itu. Ketika awak bertamu dan dibukakan, orang lah 3 kali wassalam, aja dicigok-cigok, mana orang nak boleh. Kata Rasul, apabila kamu ada orang yang bertamu kemudian dia mengintip di balik jendela rumahmu, maka tusuklah matanya dengan ujung tombak. Begitu agama menyampaikan tentang menjaga harga diri kita dalam sebuah rumah. Jadi nak boleh awak Bapak dan Ibu, ketika awak bertamu ke rumah orang, sampai dibuka aja pintu. Bahkan di toko-toko lo tangga le pintu tu nak boleh. Itu tidak berakhlak ketika kita bertamu namanya. Rasul menyampaikan, ketika kamu bertamu ke rumah orang, cukup kamu pukul 3 kali pintunya. Kalau kamu tidak menemukan orang itu, maka pulanglah kamu. Jadi Bapak dan Ibu, itu adab kita bertamu. Kemudian juga ketika kita bertamu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ini yang kebanyakan ibu-ibu di mana saya bibit, ibu-ibu hukumnya itu selalu dipanjangkan. Itu salah artinya Assalamualaikum. Apalagi kalau talambet wiwit ibu-ibu tu datang lo Assalamualaikum, panjang lo Assalamualaikum. Nah, itu namanya kita tidak memahami ilmu bahasa Arabnya. Jadi hukumnya tidak boleh dipanjangkan Assalamualaikum. Hak orang lain dari kita itu Bapak dan Ibu adalah ketika kita berjumpa dengan mereka, ucapkan salam. Misalnya saya berjumpa sama Bang Ruzi, maka hak Bang Ruzi itu dari saya adalah mengucapkan salam. Persoalan Bang Ruzi mau menjawab itu persoalan dia. Tapi hak orang itu dari kita tuh kita tunaikan. Apalagi Bapak dan Ibu, suami istri mungkin kurang enak, sudah sepekan atau 2 pekan kita tidak bertegur sapa, maka mungkin dengan cara kita datang ke kamarnya istri kita, atau istri datang berjumpa dengan bapak yang sedang duduk, cukup dengan ucapkan salam. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam Pak. Itu kau damai itu. Atau apa-apa serupa, atau ibu-ibu serupa itu kalau wangi apa kau lah 2 pakan wangi yuk awak baru. Masih kadang yun cek mantu yun cek apa baru. Kajian Assalamualaikum Pak. Dijawabnya waalaikumsalam. Abeku malam namai. Tapi lah diucapkan salam Ustaz, nanti 3 kali tidak damai Pak Ustaz. Batu Ustaz, tidak inyol itu. Kalau doang lah diucapkan salam, doa keselamatan lah diucapkan salam, itu tidak juga lulu hati, itu tidak orang namanya. Semuanya Bapak dan Ibu, perbuatan ihsan kata Allah, kamu berbuat lebih kepada mereka. Ada ihsan tu, misalnya orang tu sebenarnya gaji ni tukang di rumah awak, bagaji saja sewaktu 50 sehari. Awak berbuat ihsan kepada orang tukang tadi itu, awak bayar 200 sehari, itu ihsan namanya. Memberi lebih dari yang semestinya. Itu yang ihsan Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau ada suami awak bagi ibu-ibu, beri kopi.
Bangi dia tahu beri kopi. Semakin bangi dia beri kopi. Baca salam. Bantu apa-apa sama itu je. Kalau ada ibu-ibu yang dah lama ada mungkin nak cukup hatinya, semakin nyopo tambah melaju. Semakin nyo nak bantu awak menjawab ke jawab tambah melaju. Bekonyo malu surang ni. Ya tapi kalau ada lo sama buku itu Bapak dan Ibu, semakin ditambah melaju semakin main ke para ngeda orang itu kan. Dan akan ada harusnya mengerti ya. Begitu lah Bapak dan Ibu kalau kita dalam memahami agama ini. Lalu ucapkan salam, indahnya baru berarti ada orang nama itu. Lalu dua awak misalnya kayaknya lah minta maaf awak, lalu ucapkan salam, tapi indahnya namanya memberi maaf, nak menjawab salam, indahnya baru ubah tu. Berarti itu ada orang nama itu. Abi-abilah orang tersebut itu. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, itu hak sesama Muslim. Jadi orang yang datang di awak tu, batamu jawab, hak mereka itu adalah salam dari awak. Dan agama mengajarkan yatasafahani, bersalaman. Jadi bersalaman ko adalah katiko batamu. Ndak setiap batamu salaman, setiap batamu salaman. Gua balik gua di pintu masuk dah salaman. Beko ti boleh ke meja makan salaman boleh. Ala ka batamu jangan dawo lah sudah salaman jangan dawo beko ka jalan pulang basura patu salaman boleh. Beko di tempat bang penunggu salaman boleh. Ndak salam api ya tangan dia salam boleh. Agama menyampaikan katiko batamu sampai waktu berpisah maka berguguranlah dosa-dosa awak. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Itu ketika kita bertamu ke rumah orang, adab-adabnya. Yang pertama Allah sampaikan, karena memuliakan tamu ini wajib Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampaikan, awak sedang puasa, tiba tamu yang memanglah berjanji ju awak, lupa awak pasal hari itu tamu tu berjanji datang jawab awak puasa, maka kita berbuka bersama je tamu tadi makan. Kenapa? Karena memuliakan tamu tu wajib. Tapi kalau lanjut telefon Pak Edi, besok ambo ke rumah kadui gak 3 hari, ayolah. Kalau lah tahu leu keluarga awak akan datang, jangan puasa ya Pak. Karena juga makan di rumah awak. Orang ada disuruh makan awak puasa tu nak mau ada apalagi tamu awak. Awak nak naik ke rumah awak Bapak dan Ibu nak mau makan tu. Makalah Bu, Ibu doakan nak mau puasa Bu, nak mau makan tu. Atau adab kita bertamu, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat surat Al-Hijr. Ini cerita Nabi Ibrahim kedatangan seorang tamu, tamunya sama. Cerita Nabi Ibrahim ini Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Di dalam surat Al-Hijr dijelaskan, kemudian di dalam surat Az-Zariyat dijelaskan, kemudian di dalam surat Hud dijelaskan. Bakok dijalihan dari bermacam surat Ustaz. Padahal ceritanya sama, tamunya sama. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada cerita itu diulang-ulang dalam surat yang berbeda, itu menunjukkan dengan menggunakan redaksi bahasa gramatikal Arab yang berbeda, pesan yang disampaikan Allah dalam ayat yang berbeda itu juga berbeda. Contoh, cerita Nabi Nuh itu dalam surat Ali Imran ada, kemudian dalam surat Al-Anfal ada, kemudian juga dalam surat At-Taubah juga ada. Kenapa diulang-ulang cerita yang sama? Sehingga ada orientalis barat mereka mengatakan Al-Quran tidak sistematis. Kenapa? Karena lah diulang di cerita di surah Ali Imran, beko di surah Al-Araf diulang lo balik. Kata mereka, orang-orang yang akademisi, mereka mengatakan Al-Quran ini tidak sistematis. Padahal Bapak dan Ibu, ketika Allah bercerita tentang kisah Nabi Nuh di surat Ali Imran, bahasanya begini. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Nuh di surat Al-A'raf, bahasanya begini. Ketika Allah menceritakan kisah Nabi Nuh di surat At-Taubah, bahasa begini. Pesan yang disampaikan Allah berbeda. Inilah namanya kalau kita mengkaji Al-Quran, i'jazul Quran min nahiyatil lughawiyah namanya. Keijazan bahasa Al-Quran dari segi ilmu lughawinya, ilmu bahasanya. Makanya Bapak dan Ibu, ada bahasanya dua, artinya satu. Ada dalam Al-Quran. Saya sudah sampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35. Wazakirinallaha katsira wazakirat. Kata Allah, laki-laki yang berzikir banyak mengingat Allah.
Itu di jalan tuh subjeknya laki-laki, predikatnya berzikir, objeknya Allah, keterangannya adalah kasirah banyak. Cukup itu kalau guru bahasa Indonesia SPOK. Semakin lengkap unsur sebuah kalimat, semakin kuat gaya bahasanya. Itu kalau dalam ilmu bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Tapi ketika wazakirat, laki-laki yang berzikir, Allah tidak menyebutkan Allah katsirana. Wazakirin Allah katsira wazakirat. Baik itu saja Allah ya. Al-Azhar ayat 35. Lama sampaikan dahulu siko. Di masa jawab. Apa mau sampaikan? Karena perempuan tu masuk sarugo beribadah samu jo suaminya. Itu sebenarnya. Karena perempuan tu ditanggung dek lakinya. Tadi di rumah Pak Haji Muklis mau sampaikan jo wirid GJBB. Mau sampaikan semua itu. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena padusiko baisu ibu-ibu ko masuk sarugo basamu jo suami dia. Itu makanya wazakira, subjek dan predikat saja. Objek dan keterangan tidak disebutkan Allah. Jadi semakin lengkap gaya bahasanya, semakin tinggi nilai pesan yang disampaikan Allah dalam bahasa itu. Kenapa laki-laki kok disabitnya ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangan fiil, fa'il, maf'ul dan maf'ul bihnya. Ada halnya keterangannya. Karena maknanya lebih kuat Bapak Ibu. Karena memang laki-laki kok tanggung jawabnya baik. Itu sebenarnya pemahaman surat Al-Ahzab ayat 35 itu. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah surat Al-Hijr ayat yang ke-52, "Iddahalu alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun." Kata Allah, ketika mereka masuk ke tempatnya Ibrahim, tamu masuk datang ke rumah Ibrahim, kemudian tamu tadi mengucapkan salaman. Nabi Ibrahim tidak menjawab salam dari tamunya, tapi Nabi Ibrahim mengatakan, kami benar-benar merasa takut kepadamu. Jadi salam orang yang datang ke rumah Nabi Ibrahim tamunya tadi dalam surat Al-Hijr ayat ke-52 tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan salam. Kenapa? Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Inna minkum wajilun. Karena tamu ko tadi menakutkan. Jadi ada lo tamu ko yang datang ke rumah awak yang menakutkan. Yang mengucapkan salam, maka awak buliahin, maka awak tidak menjawab salamnya. Kan ada lo Bapak dan Ibu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, takut mana salamnya. Maka Bapak dan Ibu kita tidak usah menjawab salamnya. Ini Allah sampaikan ketika Nabi Ibrahim didatangi seorang tamu, karena tamu itu merasa takut. Karena tamu itu Nabi Ibrahim merasa takut dengan kedatangan tamu, maka Nabi Ibrahim tidak menjawab salamun. Al-Hijr ayat yang ke-52. Jadi nak sadu tamu wak jawab salamnya kepada Ibu. Kalau datangnya ke rumah awak takut awak dinyo, anu perlu jawab salamnya. Usah buka pintu. Jangankan kamu buka pintu aja salamnya usah. Kadang-kadang tamu ko kadang yang takut wa maksudnya dia datang ke rumah awak. Itu Al-Hijr ayat yang ke-52. Kemudian Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-25, izdahalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-25 ini, tamunya sama. Dia datang ke rumah Nabi Ibrahim mengatakan salaman. Ibrahim menjawab salamun. Kaumun munkarun. Kenapa Bapak dan Ibu di tamu yang kedua surat Az-Zariyat ayat yang ke-25 redaksinya sama,
Tapi bahasa yang Allah gunakan antara Al-Hijr ayat 20 ayat 52 dengan Az-Zariyat ayat 25 berbeda. Karena pesan yang Allah sampaikan juga berbeda. Beginilah bahasa Quran itu Bapak dan Ibu. Ini kita kaji di dalam ilmu ulumul Quran. Di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-25 ini, tamu yang datang tadi adalah tamu mukramin, tamu yang elok. Datangnya tamu tadi elok. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab salamun, lebih elok dari salaman. Tamu mengucapkan salaman, kemudian Nabi Ibrahim mengucapkan salamun, barisnya domatain. Itu artinya kok jawaban salam Nabi Ibrahim lebih elok daripada ucapan salam dari tamu tadi. Itu Bapak dan Ibu, karena kita wajib memuliakan tamu itu. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-26-nya surat Az-Zariyat ini, farawa ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka diam-diam Ibrahim pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Jadi tamu yang datang tadi kalau tamunya mukramin yang elok, Nabi Ibrahim nyo salam tamu tadi dengan salamun. Kemudian Nabi Ibrahim membawakan panggang sapi yang panggang anak sapi yang gemuk untuk tamu tadi. Itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada tamu awaknya orang elok datang ke rumah awak, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, agiahlah nyo makanan yang elok. Ketika meletak di meja awak tu, ni lama-lama letak dakiknya supaya jangan malunya menjangkaunya. Kau nak lama-lama dakik awak itu malunya ambil ke dakik awak. Itu namanya tidak lebih beradab dengan tamu namanya. Sama ketika awak ada acara makan di rumah Bapak dan Ibu, kau dapat lama-lama tu tapik dakik tamu-tamu. Kalau awak nak jaleh itu yo. Itu namanya dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-25 itu namanya kita memuliakan tamu. Nabi Ibrahim dijawabnya salam dengan yang lebih baik, salamun domah. Kemudian Nabi Ibrahim membawakan panggang anak sapi kepada tamu tadi. Alun duduk tamu tadi lah disidangkan, lah disiapkannya makanannya. Itu dia awak Bapak dan Ibu, kalau ada tamu dia awak kau dapat lah berjanjinya ke rumah awak tu, makanya datang ke rumah orang tu berjanji awak dah boleh cik awak kantu saya ke rumah orang tu. Kau tapi matahari lah jam 6 jam 7 ada tiba di rumah orang dulu. Sampai jam tu balik. Tapi matahari dah tiba di rumah orang dulu. Tu nak bertamu nama itu tu. Tapi kalau kita bertamu tu apa dia ada waktunya. Jadi kita sampaikan. Dan ada waktu-waktu yang dilarang bagi kita bertamu ke rumah orang tu. Alun duduk tamunya oleh Nabi Ibrahim Bapak Ibu, lah nyobaunya panggang anak sapi yang gemuk untuk tamunya. Begitu dia memuliakan Nabi Ibrahim kepada Ibu. Jadi jawab Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Kok tipu tamu waktu kue lado di meja di mana kan duduk. Sehingga makan dulu baru dia cerita. Kau indah lah habis cerita, lah 2 jam cerita kari yang saya kau ya. Artinya ambil kue ke belakang. Elok dah basuh ya. Ala kata agak tamu yang kau tadi lepas pulang cerita kari yang saya baru ambil kue. Makanlah tu malam mau makan baru tagak tu. Begitu aduhnya basuh orang Bapak Ibu. Kalau Nabi Ibrahim tidak, lalu dua tamu yang tadi lah dihidangkannya makanan yang lezat dan enak. Kata Allah Subhanahu wa taala, bi'ijlin samin, anak sapi yang gemuk. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Kenapa dia panggang anak sapi yang gemuk itu? Karena anak sapi itu dagingnya harum. Itu makanya sunnah bagi awak kalau berkurban, hewan yang kita kurbankan hewan yang di bawah umur 5 tahun. Sebab kalau dia umur 5 tahun tu dagingnya kalau kecil orang yang biasa tahu dengan daging sapi tu daging tu agak kurang lama. Tapi kalau daging di bawah daging sapi di bawah 5 tahun tu dagingnya enak Bapak dan Ibu. Harum daging itu. Dan itu kebiasaan orang-orang Arab tu kalau memakan panggang anak sapi tu asal buliang tu. Apa anak sapi ni gemuk tu asal buliang tu makan barang empik. Cik anak sapi barang empik je makan. Awak cik talu bapakannya barang empik bagi barang empik. Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-25 dan 26. Kemudian di dalam surat Hud ayat yang
ayat yang ke-69, kata Allah Subhanahu wa taala, dan para utusan kami malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salaman, kemudian Ibrahim menjawab salamun. Jadi di surat Hud ayat yang ke-69, tamunya sama, redaksi tamunya datang ke rumah Ibrahim. Tamunya tadi mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab salamun. Kenapa Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawabnya salam, kemudian Nabi Ibrahim, Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, fama labisa an jaa bi ijlin hanis. Kemudian Nabi Ibrahim membawakan panggang anak sapi yang gemuk yang masih hangat. Berbeda justru Az-Zariyat ayat yang ke-25 tadi. Az-Zariyat ayat yang ke-25 dijawabnya salam dari Nabi Ibrahim dengan yang lebih elok. Sebelum tamunya duduk tadi, nyoba panggang anak sapi yang gemuk, tapi belum tentu hangat. Tapi dalam surat Hud ayat yang ke-69 Allah menyampaikan bi'ijlin hanis. Bi'ijlin hanis itu Bapak dan Ibu adalah anak sapi yang gemuk yang sedang hangat. Kalau dahulu makanan orang-orang Arab itu Bapak dan Ibu, kalau makanan sedang angin-angin itu diambil kan mewah makanan Bapak dan Ibu. Atau makanya kalau apa-apa kau sukanya makannya yang angin, kalau lagi dingin kau bilo masak kau sih. Ada yang itu kita nyawa itu. Apalagi kalau lagi gaya kalau tua-tua, hanya suka makannya yang angin itu. Jadi kalau anak sapi yang masih hangat tuh Bapak Ibu, itu harganya lebih mahal dengan anak sapi yang tadi. Anak sapi yang di surat Az-Zariyat ayat yang ke-25 tadi belum tentu dia hangat, karena dengan bahasa bi'ijlin samin. Tapi kalau dalam surat Hud ayat yang ke-69, bi'ijlin hanis, anak sapi yang dipanggang yang gemuk dengan yang masih hangat. Berbeda perlakuan Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-52, salamnya tidak dijawab, kemudian hidangan jamuan pun tidak diagihkan ke orang itu. Kalau dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-25 dan yang ke-26, salam tamu tadi dijawab, sebelumnya duduk diagihkan panggang anak sapi yang gemuk tapi tidak hangat. Kalau dalam surat Hud ayat yang ke-69, tamu yang datang tadi dijawab salamnya dengan salamun yang lebih elok, kemudian didatangkanlah panggang anak sapi yang gemuk yang masih hangat. Kenapa di dalam surat Hud ayat yang ke-69 kok Allah mengatakan bi'ijlin hanis? Ternyata Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, karena tamu yang datang itu bil busyra, membawa kabar berita dan elok. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu tamu awak datangnya ke rumahnya, berjanjinya ke magi awak piti 50 juta, asadion makanannya, kau dapat sanang pawinnya gadang, kau dapat pulang dari rumah tu makannya kue. Dan sampili lo adanya, lah sudahnya datang mantan piti kata awak, awak air putih aja, air putih kari yang sebagai kurang. Akan sepilih, padahal Allah menyampaikan bil busyra, karena yang memberi berita yang elok kepada Nabi Ibrahim. Apa berita eloknya? Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Ibrahim itu akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita dan elok dan dia tadi, pelayanan Nabi Ibrahim lebih. Jadi tamu yang datang itu tergantung bagaimana dia datang. Kalau nyo datang nyo menakutkan awak dan ada di rumah tu, ndak usah awak menjawab salam, jangan dibuka pintunya. Jangan dibuka pintu rumah. Kemudian yang kedua, kalau nyo datang mungkin ke rumah awak, ya sebagai tamu yang elok, ya silahkan berikan pelayanan yang elok. Tapi ketika tamu itu datang membawa berita yang lebih elok kepada awak, keuntungannya untuk awak, datang orang dari provinsi Riau tu kamu bawa piti 50 juta tak suguhinya makanan yang sana. Karena memuliakan tamu, tak menyokok tu dah. Aku lah jadi orang mantan piti ke rumah awak, mantan piti kata pewa ayah bantah, saya baca gitu, ayah putih. Itu pun kadang-kadang ayah aku aja selilin. Berarti itu tidak memuliakan tamu seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah adabnya kita bertamu ke rumah orang itu.
Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita bertamu ke rumah orang tu mesti ada janji kita dahulu. Dan sampai awak datang saya menyelonong dah boleh dah. Misalnya ada tiba di sana di kampung, telefon dulu. Harus dia tahu dulu, telefon bantu ambo, teleponnya ke rumah. Misalnya di sana rumah, tiba dari Bukit Tinggi, telefon rumah. Dia rumah mereka tanya ke udahnya kamu. Babi, ada keluarga tiba di kampung dulu. Kini dulu piti lagi besok lah. Kenapa Bapak Ibu? Salamunya di rumah tu awak yang bagi makan salamu 3 hari. Batamu tu boleh 3 hari. Kau jangan sampai 2 minggu di rumah tu sana tu. Kadang-kadang lakinya, kadang-kadang kabar celana awet tu malunya ada pintunya. Malunya ada adik bininya segala macam. Tapi kalau di rumahnya bebas. Kalau dia anak bininya. Kalau boleh 3 hari kita bertamu. Hari dia kampek cari kontrakan. Karena memang model itu jangan sampai awak datang ke rumah orang tu Bapak Ibu menyusahkan orang yang datang tu sendiri. Sehingga dia tak merasa bebasnya di rumahnya sendiri itu. Itu kalau kita ada bertamu Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tahu dahulu dah boleh awak yang saya langsung ke rumahnya lanang. Ane kadidahkannya makanannya. Karena kewajibannya memuliakan tamu. Kemudian Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 waktu awak yang dilarang bertamu dalam surat An-Nur ayat yang ke-58. Ada 3 waktu yang awak dilarang bertamu ke rumah kawan awak. Allah jelaskan dalam surat An-Nur ayat yang ke-58. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, min qabli salatil fajri, sebelum salat fajar. Tu tak boleh awak datang ke rumah orang. Kalau ada orang membuka mengetuk pintu, awak jangan mampir, jangan buka pintu. Tu orang dah elok tu. Tak boleh awak tamu ke rumah orang sebelum subuh tu dah. Tu waktu yang dilarang Allah sampaikan dalam surat An-Nur ayat yang ke-58. Tapi kalau penting mendadaknya Bapak dan Ibu, mungkin dia tahu ditelepon dulu. Kan ada apa gini supaya jangan keluarga tamu yang kita ketuk pintu tu takutnya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang dilarang kita bertamu yang Allah jelaskan dalam surat An-Nur ayat ke-58, ketika menanggalkan pakaian setelah solat zuhur dan sampai asar. Tidak boleh awak bertamu ke rumah orang tu. Ibu-ibu kau ke bertamu ke rumah orang sabadun zuhur. Aja duduk dari subuh tu sampai zuhur, laki orang ke pulang guys. Tak boleh ada Bapak dan Ibu. Kau datang ada yang ngota dari pagi sampai sanjo di rumah ibu tu. Lakinya pulang, ibu kalian buka pintu untuk lakinya. Tak boleh. Ya Bu Emi. Jangan sampai subuh. Iya tak boleh dah. Ayo kalau nyo perjalanan tu kan bisa jadi karena berarti kan kondisi perjalanan. Tapi kalau bantu ambo datang ke rumah Bu Emi sampai subuh besar boleh dah. Salah mereka tu. Tapi kalau nyo jauh kan nak tahu dah tu kan lain hal kondisinya. Iko yang normal, yang normatif yang kita sampaikan. Nyo lah bangkit sanjo, ko dapetnya mungkin sudah jam-jam 7 nyo lah tiba di rumah awak. Abu ponyo ada kendala segala macam. Mungkin lah malam lah nyo baru tiba di rumah awak kan bisa saja kendala di jalan anda tahu. Itu lain hal. Jadi kondisi yang normal yang mau sampaikan tadi. Ya Bu. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh menjawab salam dari orang yang agamanya berbeda dengan kita. Awak mengucapkan salam kalau lah jaleh orang tu beda agama dosa. Jadi yang mau merasanya Bapak dan Ibu, adanya seorang pemimpin di dalam tampilnya tu ada orang non muslim banyak salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ala tamu sudah tu om santia tu nak campur aduk. Saya tahu sawahnya pematang seperti itu. Makanya selalu kalau ceramah di PT-PT ada yang non muslim sampaikan yang kamu ambo hanya bisa salam dan berceramah berdoa sesuai ajaran Islam. Silakan Ustaz. Kalau nak Muhammad. Sebab kalau awak mengucapkan salam sejahtera untuk mereka berarti kan awak mengakui itu agamanya itu.
Iya banyak orang seperti itu, bukan kadang-kadang kondisi ini kan negara kesatuan, negara Pancasila kata Pak. Kalau nak mengucapkan salam model itu nak Pancasila lah kecilnya dulu. Ambil lah bu, pada hasilnya. Kan ada waktu, dan pokok ada waktu usah. Nggak ada campur-campur kita awak menjalankan jambuannya. Ada campur-campur lah kita awak yang lain. Jadi kalau ada bapak ibu orang non-muslim dapat perlu ucapkan salam dan halo bro, ya selesai itu. Kenapa? Kalau kita ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi itu luar biasa Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan. Keselamatan Allah, keberkahan Allah dan rahmat Allah untukmu non muslim. Malu dapat itu. Yo mengucapkan salam. Ya Assalamualaikum. Kalau serupa itu ada kalau Nabi apa lupa lah jawabannya, sehingga jawaban dari non-muslim itu tidak menjawab, berarti tidak kita masukkan dengan warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mau lupa lah jawabannya itu. Kalau ada orang yang mengucapkan salam yang non-muslim seperti itu kawan, dan awak tak lo wajib untuk menjawab salam mereka. Tapi lupa lah macam itu lah mau tanya mau sampaikan balik kepada ini. Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, waktu yang dilarang kita bertamu ke rumah orang surah An-Nur ayat 58 itu sesudah solat Isya. Tidak boleh bertamu ke rumah orang lain. Orang kamu buka baju you kan lalu lain. Awak datang duduk mau di rumah orang tu sampai balik. Tu nak tahu nama itu, nak faham tentang adab bertamu tu pada ibu. Bertamu tu boleh dari pagi sampai sebelum zuhur. Kalau tidak sesudah asar sampai maghrib. Sesudah isya tak, kan orang ke istirahat lagi. Kecuali kalau ada janji dulu dan dia mempersilahkan, silakan. Tapi kalau orang yang fahamnya nak buat tu dah, kerana dia ke istirahat di malam hari itu pada ibu, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau ibu tu datangnya mau tak jauh-jauh rumahnya. Apa kau lah kalau masuk kamar, dia nak jual ibu nak dia berangkit di rumah tu. Tak boleh tu. Makanya ibu kalau kita ke bertamu ke rumah orang, kalau pagi tu sampai zuhurnya. Kalau dah zuhur pulang lagi. Kalau nak mu ibu tu pulang mesti tamu. Kalau ada ibu-ibu kau yang beta di rumah awak sampai jam 1, jam 2, jam 3 nya, usianya kenapa? Karena laki dia pulang lagi. Tu agama menyampaikan surat An-Nur ayat ke-58. Jadi nak mesti awak selalu waktu bertamu. Kalau ada tamu yang datang ke rumah awak, nyo datang ke rumah awak tu nyo nak mampu berita doh, hanya nyo menyabui orang menggunjang orang. Habis tu ibu lu digunjang itu mah. Ada orang sepupu itu jadi hidangan kopi, jadi hidangan air, nak nyo muta kabiang saja. Tak boleh ada. Karena nyo mantan doso ke rumah awak. Kan ada dulu tu, duduk di muka rumah di teras, ya di rumah awak jadi teras. Tapi otaklah panjang sampai orang balaki gaib baca ceritanya dia. Yang nak tak mati kalau ada seperti itu, aja di belok kopi tu lain nak lalu tu do. Tu nak tamu nenek elok nama tu do. Tamu yang mengantarkan dosa tu Bapak dan Ibu, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Bapak dan Ibu, adab-adab kita bertamu ke rumah orang. Ada waktu di awak untuk awak bertamu dan jawaban pun awak berbeza loh Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat ke-52, Az-Zariyat ayat yang ke-25 dan Hud ayat yang ke-69, mudah-mudahan kita bisa memahami ini dan melayani tamu kita dengan baik. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah selalu kita memuliakan tamu kita. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah, dan orang yang memuliakan tamu itu Allah akan turunkan rahmat dan ampunan Allah di dalam rumah tangga kita tersebut. Agaknya ini yang bisa saya sampaikan. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan referensi pengetahuan Bapak dan Ibu bagi kita semuanya. Sebelum saya tutup, jika ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi sebuah pemahaman dalam memahami agama, khususnya bagi kita dalam melayani tamu kita. Dan doa mudah-mudahan menjadi amal ibadah saleh kita hadirnya kita di masjid di rumah Allah yang kita cintai. Jika ada salah dan janggalnya kepada Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.